Buat sebagian orang, berwisata ke pantai ataupun ke gunung mungkin sudah biasa. Tapi kalau berwisata ke makam atau ke kastil berhantu, Hai, halo, selamat datang di Pintesaurus. Nah, di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang apa itu dark tourism. Dark tourism adalah salah satu bagian dari pariwisata minat khusus. Artinya, wisatawan yang berkunjung mengharapkan personalisasi kualitas pengalaman dengan ketertarikan mereka secara khusus terhadap jenis pariwisata tertentu. Pariwisata minat khusus merupakan kebalikan dari pariwisata mass atau mass tourism yang mulai berkembang setelah pemulihan efek dari Perang Dunia Kedua. Dark tourism dapat diartikan sebagai kegiatan atau perjalanan mengunjungi situs-situs yang memiliki kaitan dengan kematian, penderitaan, dan yang tampak mengerikan. Menurut Tarlo, dark tourism dapat diartikan sebagai kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki tragedi dan perlu dicatat secara historis dan memberikan dampak pada kehidupan di masa mendatangnya. Ada juga yang mendefinisikan dark tourism sebagai konsep pariwisata yang berkaitan dengan personifikasi kematian atau dalam hal ini dikaitkan dengan thanatourism. Dark tourism dapat dikembangkan pada daerah-daerah yang memiliki sejarah yang berkaitan dengan peperangan, perbudakan, pembunuhan, ataupun tragedi yang menyangkut kehidupan banyak orang. Istilah dark tourism pertama kali diperkenalkan oleh John Lennon dan Malcolm Fowley dalam judul bukunya Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster. Pada awalnya, dark tourism hanya dikaitkan dengan kematian, peperangan, dan juga bencana. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perihal yang dianggap tidak wajar oleh masyarakat pada umumnya, ataupun aktivitas-aktivitas yang bersifat mistis juga dimasukkan dalam jenis pariwisata ini. Stone mengembangkan tipologi dark tourism ke dalam 7 bagian untuk membangun kerangka konseptual di mana dapat ditempatkan berdasarkan perbedaan tingkat tujuan, mulai dari tingkat tercerah hingga tingkat tergelap. 7 tipologi ini terdiri dari yang pertama adalah dark fun factories, di mana tipologi dark tourism ini didasari oleh cerita fiksi dan non-fiksi seperti benteng abad pertengahan di Romania yang dikaitkan dengan cerita rakyat daerah tersebut seperti cerita tentang Dracula. Yang kedua, dark exhibition, di mana tipologi dark tourism ini berbentuk barang atau hal-hal yang berkaitan dengan kematian, seperti body world exhibition, di mana menampilkan mayat-mayat atau bagian tubuh manusia yang telah dimumikan atau diawetkan. Tujuan dari exhibition ini adalah merujuk kepada kebutuhan ilmu pengetahuan, khususnya untuk dunia kesehatan. Bentuk dark tourism exhibition dapat kita lihat seperti yang ada di Tanah Toraja. Yang ketiga adalah dark dungeon, di mana tipologi pariwisata ini membentuk penampilan kelam sejarah di masa lalu dengan tujuan pendidikan ataupun hiburan, seperti galeri keadilan yang ada di Nottingham yang merupakan bekas penjara di masa lampau. Selanjutnya adalah dark resting place, di mana dark tourism ini menawarkan perjalanan mengunjungi pemakaman yang berkaitan dengan sejarah sentris. Ini termasuk juga kunjungan ke makam pahlawan. Selanjutnya adalah dark shrines. Dark shrines adalah dark tourism dalam bentuk kunjungan ke tempat-tempat penghormatan ataupun memorial terhadap orang yang sudah meninggal. Sebagai contoh adalah Ground Zero Bali. Selanjutnya adalah dark conflict site, di mana bentuk dark tourism ini adalah bertujuan untuk pendidikan terkait segala hal yang berhubungan dengan peperangan yang pernah terjadi di suatu tempat. Yang terakhir adalah dark camp of genocide. Dark tourism ini merupakan jenis pariwisata mengunjungi tempat-tempat yang merupakan lokasi pembantaian, termasuk bencana alam yang memakan banyak korban.
Destinasi dark tourism dapat menjadi jembatan penghubung antara masa lalu dan juga masa sekarang, sehingga dapat diharapkan sebagai media perundungan ataupun penghormatan. Dark tourism merupakan salah satu jenis pariwisata yang dapat memenuhi rasa ingin tahu dari wisatawan dan juga ketertarikan mereka terhadap tema kematian di lingkungan yang dapat diterima secara sosial. Selain itu, dark tourism dapat menjadi media untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang sejarah atau histori yang pernah terjadi di masa lalu, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Sekian penjelasan singkat aku tentang dark tourism. Buat kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang destinasi dark tourism, kalian bisa mengunjungi situs darktourism.com. Di sana, kalian bisa melihat destinasi dark tourism di hampir seluruh dunia. Kalau gitu, sampai ketemu di Pintesaurus selanjutnya. Bye-bye! Ceku!